Selanjutnya mari kita efisienkan waktu, kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mizul. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leles tarunduh atau nabi kumaha ieu teh? Tos tuang ibu atos. Pantesan tunggu. Sekali ini ibu semangat bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Shadaqallahu. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bersua, dapat bersilaturahim di dalam agenda kajian rutin Majelis Taklim At-Taubah. Alhamdulillah ya. Setelah sekian purnama tidak bersua, atas izin Allah kita dapat berkumpul di sini. Insya Allah akan membahas tentang temanya apa bu? Ayo dironula. Konsep mubadalah atau kesalingan di dalam rumah tangga. Alhamdulillah tentu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu itu juga nuju ngahalulang kene ngabutan acan kumpul pengajian. Masya Allah sanes ngabutan sanes. Sanes ya temannya. Nah, insya Allah kita akan mencoba membedah sebuah konsep yang seringkali kita sebut namanya mubadalah ya Bu ya. Mubadalah ini adalah kesalingan di dalam rumah tangga. Nah, di sini dilihat dari wajah-wajahnya ini kebanyakan sudah pada suhu ya. Suhu di dalam berumah tangga yang lebih dari 20 tahun cunghe. Acuh, 25 tahun rumah tangganya, 25 tahun, 27, 30 ke atas ada gak? Nah, 30 ke atas ibu ya. Ada yang 35 ke atas? Ada? Aduh, ambu tersilap deui sinarnya. Oke, ibu yang 35, yang 30 tahun ke atas hingga detik ini, menurut ibu, perasaan ibu di dalam rumah tangga, ya jangan ibu juga ya, pilih samuran disangkina curcol gitunya. Menurut ibu, meskipun usia pernikahan semakin tua ibu ya, kalau ibu mah tetap muda ya bu ya, ibu mah tetap kelihatan 17 tahun. Kira-kira di dalam rumah tangganya diterapkan kesalingan atau tidak? Kesalingan atau tidak dalam rumah tangga ibu? Ayo, bingung kan rumah tangga ibu? Kira-kira seiring bertambahnya usia pernikahan, rumah tangganya itu diterapkan konsep kesalingan atau semakin tua semakin kacau? Nah, ini ya, ini yang penting kita bahas itu, entah di usia
pasal 45 hingga 46 gitu kalau nggak salah, yang membahas tentang gonogini. Nah, harta bersama, yang sampai baru sadar bahwa rumah tangga tuh ternyata harus ada kesalingan. Nah, kalau ada yang bercerai, ada harta bersama, ada gonogini, yang ibunya rumah tangga tidak bekerja, dapat gak harta bersama? Dapat. Berapa persen, Bu? Ibunya ibu rumah tangga, suaminya bekerja dari pagi hingga pulang malam misalnya. Ibu tidak bekerja, ibu dapat gak harta bersama? Sanis ibu baturnya kan, ibu mah alhamdulillah di dia serarehat kan, Bu. Batur ya banyak. Dapat gak yang telah bercerai itu kalau misalnya diperkarakan, dapat gak meskipun dia ibu rumah tangga? Kenapa dapat? Kenapa dapat? Kan tidak bekerja. Kenapa? Ada ikatan. Terus kenapa lagi? Nah, jadi kalau ibu yang tidak bekerja kemudian bercerai, batur, yang batur nyebutnya ibu mantu batur misalnya, ada saudara atau siapapun itu dapat 40%, suaminya 60%. Ya. Dan kalau sama-sama bekerja 50-50. Meskipun endingnya tetap diatur oleh hakim gitu ya, endingnya tetap diatur oleh hakim bagaimana baiknya, tapi rata-ratanya meskipun ibu rumah tangga dapat hingga 40%. Setelah harta gonogini baru yang lain dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian pada ibu rumah tangga? Karena ketika ibu di rumah ngasuh anaknya, punya timiti bangun nepi ka tidur kembali, jajak anak sekolah, nyiapkeun makan agar suaminya nyaman bekerja, itu membantu rumah tangga. Jadi ibu itu membantu suami, bukan sebaliknya. Di kita kan sebaliknya nyebunya lamun aya suami gegero di sebelah sana kumaha, Bu? Membantu istri dibalik. Justru ketika ibu di sini saloleha Bu, tara bali dibanting-banting Bu, emang Bu cuci piring teh. Langsung menuju warasnya, menuju siapa yang memberi amplop-amplop karena maksudnya. Nah, ketika ibu ikhlas membantu urusan domestik, sebetulnya ibu membantu suami. Karena nafkah itu idealnya sampai di mana, Bu? Nafkah suami itu sampai disuapkan di mulut anak istri. Osok nu disuapan kene ku suami, Bu. Kan gak lupa nangan, ayo begitu. Nah, gak lupa nangan, itu idealnya. 4 mazhab itu sepakat bahwa nafkah dari suami itu hingga sampai disuapkan. Baju oke, hingga sampai dipakaikan. Osok aya yang gini ke sarge. Nah, itu ya. Jadi kita harus maksudnya begini. Ibu rumah tangga ini profesi yang diidam-idamkan oleh Nagita Slavina, oleh Nikita Willy, oleh siapa lagi, Bu? Ayah parodinanya. Cita-cita menjadi apa ibu rumah tangga? Cita-cita yang diidam-idamkan oleh sosok yang biasanya banyak fansnya ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadi ibu harus bangga, maksudnya hingga sampai menjadi seorang ibu rumah tangga itu diapresiasinya sedemikian rupa. Bahkan di usia tertentu kalau anak-anak sudah besar, moal aya istilah kehilangan fase perkembangan anaknya, gitu ya. Nah, poinnya berarti konsep kesalingan itu harus dibangun, dan kata seorang ulama, suami pas awal menikah itu idealnya harus menyampaikan ya, istriku, sebenarnya cuci piring itu bukan tugasmu. Istriku, sebetulnya gegero ngepel itu bukan tugasmu, masak itu bukan tugasmu, ke pasar itu bukan tugasmu, itu adalah tugasku. Tapi jika kamu mau membantu aku, kamu mendapatkan pahala yang sangat besar. Asok caroge nyarios gitu. Berarti suami ibu suami rata-rata. Tidak ada suami di bawah rata-rata, adanya suami rata-rata dan suami di atas rata-rata. Lamun aya caroge nu nyarios kitu, istriku pilih capek mah urang cayogikeun we asisten. Bagus ya.
sebetulnya bapak-bapak pun kalau di kajian bapak-bapaknya harus dijelaskan terkait konsep mubadalah ini. Namun seringkali ini disepelekan karena menyangka kita itu sudah apa ya, itu sunnah rasul, tapi sunnah nambu, sunnah naon, sunnah Belanda. Tahu sunnah Belanda? Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang berkuasa, ada yang tidak berkuasa. Dan di rumah yang sering diintimidasi suami. Nah, kebanyakan istri sebetulnya ya, perempuan yang sering kali diintimidasi. Tapi di zaman ayeuna mah Bu, sabalikna cenah dunia terbalik. Nah, itu ya Bu ya. Selayang pandang kita akan bedah bagaimana dalil, entah itu dalil secara Al-Qur'annya, penerapan konsep mubadalah secara hadisnya, dan bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan berapapun usia pernikahan kita, ya. Oke, di slide yang pertama dalil-dalil Al-Qur'an tentang mubadalah dalam rumah tangga. Pertama, harus ada kesalingan dalam cinta dan kasih sayang. Aduh, ambu, cenah di usia pernikahan saking nyarioskeun cinta kadaluarsa, tidak ada kata kadaluarsa. Bahkan masalah cinta ini harus terus di apa Bu? Dipupuk. Sebetulnya nahkoda dalam rumah tangga itu siapa? Suami, tapi setirnya dipegang istri. Anu rumaos mah arapanya. Nahkodana suami, tapi setirnya dipegang oleh istri. Nah gitu, kumaha istri we tunjukna mata teruskeun we ka kasaha kasih mamah. Masya Allah. Nah, di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, aku di sini tertulis dari jenismu sendiri. Nah, Bu, kan sudah jelas kita itu berpasangan pasti dengan manusia. Ada siapanya? Kenapa dalam ayat ini sampai dituliskan dari jenismu sendiri? Manusia ini berpasangan dengan manusia lagi karena ayat Al-Quran itu global. Allah itu maha tahu hal yang tidak tahu. Salah satu tafsirnya menjelaskan dari jenismu ini tidak semua manusia itu dalam kondisi normal. Anu resep ke manusia deui leres da Bu. Aya sekarang leres ka nikah sareng boneka aya. Aya sekarang nikah sareng naon aya. Nah, itu ya salah satu tafsirnya yang menjelaskan maksud dari jenismu sendiri itu ya untuk menegaskan bahwa kita itu menikah dengan manusia dan laki-laki itu dengan perempuan. Ibu, kalau Ibu bisa balik lagi ke 30 tahun ke belakang, ke 20 tahun ke belakang, Ibu masih mau menikah dengan suami Ibu yang sekarang? Nah, repe. Sekali lagi Ibu, kalau Ibu balik lagi ke 30 tahun yang lalu, ke 20 tahun yang lalu, ke 15 tahun yang lalu, Ibu masih mau menikah dengan suami Ibu yang sekarang? Masih kena laun, Gusti Allah. Masya Allah. Nah, kebanyakan kalau bicara dari hati yang paling dalam ya ada banyak istri-istri yang bersyukur edek di zaman ayeuna, edek juga drama Korea aya reinkarnasi, edek di zaman mana ke di surga di mana pokoknya hoyong sareng caroge abdi. Tapi Bu, mohon maaf, kebanyakan justru seribunya rumah kebanyakan justru jika diminta balik lagi tuh gak mau menikah dengan suami yang sekarang. Bahkan di zaman ini, generasi zaman itu banyak yang memilih kalau tahu akan seperti ini lebih baik tidak menikah. Nah, makanya Bu, di 5 tahun ke belakang angka pernikahan itu rendah, menurun. Angka pernikahan di Indonesia itu menurun karena sekarang generasi itu lebih banyak yang tidak memilih untuk menikah, atau banyak juga yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak atau child free, gitu bahasa aja nama. Nah, padahal manusia
nafsu engke kumaha bu lamun anu tidak menikah engke kumaha bu di akhiratku. Ayo, nu tidak menikah kumaha engke di akhiratna. Jika lagu sendiri gitu. Kumaha bu? Yang tidak menikah. Apakah Sayyidah Maryam tidak akan memiliki pasangan? Ayo. Ayo, apakah Siti Asia akan bertemu kembali dengan Fir'aun? Nah, berarti yang tidak menikah karena memang satu dan lain hal dan lain sebagainya, bukan karena ketakutan ini itu, takut begini, takut begitu, seakan-akan auzubillah kita itu musyrik. Itu kalau secara harfiah itu antara muslim dan non muslim, antara muslim dan kafir. Maka kita harus seringkali ma'rifatullah, sebetulnya kita tuh meyakini Allah itu satu-satunya atau kita mencintai lebih dari Allah. Suka gitu gak bu? Nah jangan sampai justru kita kadang mencintai sesuatu hal terlalu berlebih. Dunia ibu siapa sekarang? Diri ibu, suami ibu, atau anak ibu? Ayo, dunia ibu siapa di antara 24 jam lu dibahas sahabu? Suami osok bu? Osok ngabasan suami? Saya beas, saya kabung dan lain sebagainya. Maksudnya adalah selama itu memang kita tetap sesuai dengan syariat, yang tidak menikah dunia itu akan dipasangkan dengan yang terbaik nanti di akhirat. Selama bukan karena takut rezeki, takut begini, takut begitu dan lain sebagainya. Kalau kata Gus Baha tuh menyampaikan begini, kalau ibu melihat anak tuh kayak gimana bu? Anak itu dianggap sebagai beban atau anugerah? Jujur. Ibu lihat nggak bayangkan biaya nggak bu? Biaya itu bu. Alhamdulillahnya kebanyakan ibu-ibu dulu liur teh terlalu overthinking. Bahasa ayah nama terlalu OVT, mikiran anu bukan pikiran manusia tapi pikiran Allah. Ada tangan Allah yang itu sudah pasti memegang setiap rezeki manusia. Nah, kalau misalnya kita melihat anak sebagai anak itu kayaknya ya teh biaya anu dia teh kalau kata orang itu orang mana dah orang Garut maksudnya para banen serius gitu. Nya sedang kayak teu kaos antel jadi deui aduh aya para banen deui cenah gitu. Maka akan melihat anak itu adalah sebuah problem. Anak itu akan sebuah beban, anak itu adalah sebuah masalah. Tapi kalau kita melihat anak itu sebagai penerus sujud ibu, makanya kalau kata Ustadz Adi Hidayat, Al-Fatihah itu wayah tong sadaya teuing pahala teh dipasikeun ka ibu guru, ka bapak guru. Kedah ku ibu Al-Fatihah karena sehari 17 kali dibacakan, itu akan menjadi amal jariah. Maka jika anak meskipun lieur anaknya anak laki-laki muter anak istri, kumaha bu kendalan anak istri bu? Hayang naon bu anak istri? Jajan wae, anto pamangkat pisang wae. Nah poinnya adalah kalau kita menganggap oh ini penerus sujudku, ini penerus imanku, Islamku dan lain sebagainya, maka akan melihat anak itu sebagai anugerah karena kita point of view-nya itu akhirat. Dunia dan akhirat 1 banding berapa bu? Harinya kalau hari 1 banding 1000. Jadi lamun ibu hidup di dunia ini 1000 tahun, ya 1000 tahun bu, 1000 tahun teh di akhirat mah sehari. Ibunya, lamun ayeuna ninggalkeun sholat aja ya bu ya, ninggalkeun sholat, ta'udzubillah, dosanya tuh sama dengan disiksanya tuh sekian hari di akhirat, dikali aja. Dan siksa yang paling termudah itu apa bu? Siksa yang paling termudah di neraka naon bu? Ngangge sendal, mudah di neraka ngangge sendal. Dan ketika sendal itu dipakai ngagolak ubun-ubun. Eta sok ibu ayeuna eta tabu lamun kanu katel geuning kapetel kumaha bu? Panas, nanahan dan lain sebagainya. Nauzubillah. Tapi kening
ya Bu ya. Makanya kalau ibu lagi galau dicarikan ke caroge ya Bu, dicarikan ke caroge, dibentak ke caroge, pas ya sareng caroge hujan angin dora gelap puting beliung segala rupa, apa namanya bunya. Ibu nangis emutna naon Bu? Surga. Di surga itu kenikmatannya pun beribu-ribu kali lipat, tidak akan pernah dibayangkan oleh kita. Di Al-Quran itu menjelaskan, tapi di Al-Quran pun dijelaskan kamu tidak akan pernah bisa membayangkan kenikmatan di surga itu seperti Ibu, kalau ibu teemut ke surga hoyong nikah halim. Jujur, so. Amun ibu teemut ke surga, teemut ke ibadah, ibu hoyong nikah halim. Repe hoyong nikah halim. Nah, kebanyakan mending kene bebas, nya, mending kene bebas, nyalira, gitu. Tapi karena emut ke surga, dan surga itu bisa digapai bersama-sama. Bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan ibu-ibu majelis taklim atau amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kayak di surga teh nyunya di surga teh sami aya blok-blokan. Ada blok C, blok D sabarahan. Terus kenging di pinggir-pinggir surga Firdaus ge wah. Engke tiasa malihnya, tiasa mutasi pindah KTP nya. Intinya kan kalau kita sudah mendapatkan surga di pinggir-pinggir lagi, wah itu udah masya Allah. Apalagi kalau kita melesat masuk surga teh tanpa hisab. Dan eta nyalira atau sareng pasangan. Nyalira. Bahkan sareng caroge ibu anu ayeuna ditetep seukeut teh beuki resep, akhirna beuki kesal. Tetepnya geuleuh cenah beuki geuleuh, urang geuleuh Bu. Geget sareng deudeuh. Eta geuleuh nya beuki geuleuh. Tiap di pelong teh beuki geuleuh, beuki geget sareng deudeuh kitu nya punya. Di akhirat di yaumil hisab semuanya jadi musuh. Karena semua tidak memikirkan orang lain, tapi memikirkan dirinya sendiri. Termasuk dengan anak-anak itu. Makanya kalau di alam kubur itu anak yang soleh lah idza mata ada main foto amalu illa min salasin sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin sholihin yadullah. Kalau misalnya di alam kubur pun sama, anak yang soleh yang akan menolong. Dan di akhirat pun sama, saling memberi syafaat jika soleh. Tapi kalau misalnya ibu sok ngabatin Bu cara Bu, osok ngabatin, osok. Jangan sampai ada istri yang berkata begini, sok di dunia mah saya bisa cicak. Ini kata Ustadz siapa ya? Hai suami, kamu ketika di dunia kamu bisa menang. Kalau debat dengan istrimu kamu bisa menang, kamu bisa mengeluarkan powermu, bisa mengeluarkan kekuatanmu, bahwa kamu itu kuat, bahwa kamu itu pemimpin. Tapi kalau di akhirat kamu sudah tidak bisa berkata apa-apa. Istrimu yang akan menggugatmu di akhirat. Nah kita jangan sampai gitu ya, jangan sampai di dunia mah diantarkan salah kita hayo we cenah ge boga pamajikan we anak jeung pamajikan batur. Nah kitu juga lagunya rindu saha Bu? Nah rindu saha di batur sama di gitu nya. Nah aya juga kitu gedok di dunia, di akhirat mah aja mas. Kalau ibu pernah berdoa gitu sok kayak di akhirat dibalesnya langsung biar berkah, langsung istighfaran, langsung healing gitu ya. Jangan sampai, karena memang salah satu sifat perempuan kata salah satu ulama apa Bu? Mohon maaf, perempuan itu rada-rada pendendam. Pendendam itu seperti menyalakan api di dalam sekam, tidak kelihatan tapi merusak gitu ya. Jadi di usia pernikahan ibu berapapun, cinta dan kasih sayang, cinta itu apa? Lu kita gini sok ngado aya nikah ngado anak kumaha Bu, mudah-mudahan samawa. Itu singkatan yang kurang tepat, harusnya samara gitu. Samara naon Bu? Samara jahe, samara gepuk, samara sakinah mawadah rahmah. Karena wa itu hanya penghubung, kata penghubung saja ya, sakinah mawadah
rahmah, sakinah itu tenang, mawaddah itu apa? Cinta, dan rahmah itu kasih sayang. Kasih sayangnya itu bukan hanya antara suami istri, tapi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pertama itu cinta dan sayang. Yang kedua, baru kita masuk ke mubadalah dalam kewajiban dan hak dan kewajiban. Nah, ibu mun sareng caroge diskusi seringna ngabahas kewajiban ibu atau hak ibu. Terus ya, terus. Nah, jadi ibu mah di sini serena pintar cari uang ya Bu ya. Disimpan dina saku belah dia kapendak, disimpan dina hana pendantal kapendak, disimpan segala kapendak kita cari uang. Padahal Bu, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruh. Jadi begini, perempuan dan laki-laki itu dinilai oleh Allah berdasarkan jenis kelaminnya atau ketakwaannya. Gitu ya. Tapi diakui atau tidak, bade di rumah di oget-oget tuh suami teh sahabung kongan. Suami ibu eta teh pemimpin. Sok ibu pemimpin di Indonesia sahayeuna atau ngobrol ke Indonesia sakrame. Atau di Indonesia pemimpin di dia Pak RT. Pak RT. Pak RT punya hak yang lebih gak dari orang lain? Kewajiban lagi lebih gak dari orang lain? Kita nyebutnya dibalik ia mendapatkan hak yang kudu dikumaha, dia pun memiliki kewajiban anu kudu ngakumaha. Nah, suami istri pun idealnya demikian. Dalam hak dan kewajiban itu tidak ada yang paling atas. Pemimpin itu fungsinya untuk memanage, untuk membawa bukan mengontrol. Apalagi ibu-ibu abimah pada jadi kepala keluarga, weh aya sok itu. Seueur aya mah ganti naon Bu? Karena suaminya tidak berfungsi. Tidak memberikan nafkah dan lain-lain hingga istri frustasi, dah dibuang saja dari kartu keluarga. Jadi kakaknya ini realita sudah tidak asing. Terusnya karena percuma jadi suami itu. Nah, di sini kewajiban dan hak itu harus seimbang. Kewajiban itu apa? Kewajiban ibu apa Bu? Ke suami? Taat menipiragi sakatanya konitratun. Tapi mahal nih ibu teh mending sampai ka jungkir bali. Ya hoyong taat teh nepikeun ka ibu itu tos pasti bakal masuk surga. Ibu bade milih di pintu lewat mana pun tiasa. Jadi sanes aljabar unggul pintuna seueur ya Bu nya. Nah, di surga teh pintuna seueur. Ibu boleh pilih pintu manapun asal kahiji salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kegiatan keopatan. Taatna kumaha sesuai kemampuan fisik dan mental. Ini di kita mas kebanyakan taat teh pokoknya taat. Bahkan ada laki-laki yang melakukan hal yang tidak seharusnya pun taat itu tidak diperkenankan. Taat itu harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan kemampuan, entah itu fisik dan mental. Masalahnya untuk diskusi hal ini teh sareng suami teh gampil atau sulit? Nah, mau sulit. Nah, sulit Bu. Karena kita tidak tahu bahwa nikah itu 4 kali. Di sini saya sudah menyampaikan belum? Nikah itu 4 kali, bukan 4 istri. Nah, kahiji nikah naon Bu? Nikah tubuh. Nikah tubuh teh bersenggamanya harus aman damai dulu. Walau bisa naik level, lalu bersenggamanya teu aman damai. Kebutuhan laki-laki Bu apa Bu? Nomor hiji. Sok jujur di hati yang paling dalam. Kebutuhan laki-laki nomor hiji naon? Tong nyareos itu dina Al-Qur'an naon? Hayo. Surganya laki-laki itu apa? Bidadari. Ibu hoyong jadi bidadari tercantik Bu? Hoyong. Tapi surganya perempuan apa? Emas, perhiasan, kuliner, gitu mudah asal apa namanya. Nah, untuk bisa sama
kalau ngobrol dengan suami teh aman damai teu tekao antel paseaen gitu Bu. Di sana nikah, kemudian nikah jiwa. Nikah jiwa itu yang ketiga, level ketiga. Jadi kalau level 1 nikah tubuhnya ibu lulus dengan suami, nikah tubuh itu Bu teu aya istilah. Pokoknya perlu dikomunikasikan. Nikah tubuh itu harus dikomunikasikan agar kebutuhan suami istri itu keduanya terpenuhi, gitu ya. Pami nikah tubuh atas rengse baru naik level nikah pikiran. Moal aya bentrok-bentrok piring ngalayang sagala ngalayang moal. Tah pami tos aya nu kadua nikah naon nu katilu? Nikah jiwa. Nikah jiwa mah jauh di mata dekat di hati. Meskipun di sini ada yang suaminya kerjanya di Kalimantan. Suaminya kerjanya di Papua, suaminya kerjanya pokoknya luar pulau, anu uing lagi 1 tahun sekali. Pokoknya tapi tetap pulang-pulang teh tidak membawa istri lagi. Nah, gitu kan banyak ini ya, pulang-pulang membawa anak. Nah, pulang-pulang tidak, tapi kalau jauh di mata dekat di hati. Tapi mohon maaf, kata Rasulullah SAW, idealnya LDR itu dihindari. Tuh ya, LDR itu dihindari. Mending ibu ngirim ke Kalimantan. Gitu ya, karena itu ada kebutuhan itu dihindari banget kecuali terpaksa. Dan harapannya LDR itu bukan selamanya. Kalaupun terpaksa harus LDR, eta sementara, bukan untuk selamanya. Harus memiliki rencana untuk pada akhirnya kumaha carana suami mencari nafkah di tempat yang dekat yang terjangkau. Karena eta salah satunya kebutuhan eta. Ibu ari gegero lamun ibu capek, lamun ibu pusing bisa diwakilkan teh Bu? Bisa gitu ya. Ari nu kitu tiasa diwakilkan teh Bu berjima. Hayo ibu diwakilkan ka batur. Ari diwakilkan ka batur. Makanya di dalam menikah itu butuh strategi. Itu LDR itu apaksa pisan. Itu kalau misalnya seperti Nabi Ibrahim LDR oke dari mana teh siga kumaha laras teh Bu? Suami ibu kumaha? Siga Nabi Ibrahim udah. Gitu ya. Nah, hak dan kewajiban itu harus didiskusikan. Kewajiban ibu yaitu taat sesuai dengan kemampuan fisik dan mental ibu. Kewajiban suami pun jangankan tidak memberikan nafkah, harga diri suami ibu memberikan nafkah itu. Tapi kalau ibu di sini kan sudah pada melewati fase itu ya, ibu punya anak perempuan, kedah di papatahan akhir neng, jaga kami tos nikah 5 tahun pertama, neng kedah jantan dependent woman teh kudu bergantung ke suami, membukakan gelas ke suami, tuh nanti gitu. Pokoknya ulah waka jadi independent woman, ulah waka untuk membentuk suami bahwa memiliki istri anak bergantung pada dirinya selain dari Allah. Jadi lelaki teh naon Bu bahasa-bahasana Bu? Mikir. Jadi minat tuh ibu kayaknya jadi udah terbiasa di 5 tahun pertama itu dibiasakan dulu, gak boleh ibu jadi independent woman dulu. Nanti 5 tahun pertama masa krusial suami betul-betul merintis dan lain sebagainya, jangan dulu diambil setirnya. Rata-rata saya memiliki beberapa klien istrinya tos mandiri Bu, punya toko beberapa, akhirnya suami ngikut, lama-kelamaan suaminya di zona nyaman dan tidak ingin mencari nafkah, kerjanya pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Gitu ya. Ini untuk anak-anak ibu mungkin ya, kalau ibu ada yang memang dependent woman, ada independent woman gitu, ada yang tergantung, ada yang tidak tergantung. Itu anak-anak ibu di 5 tahun pertama itu usahakan hal-hal yang istri lakukan itu yang tidak membuat dari segi nafkah suami itu seakan-akan bergeser. Gitu ya. Kalau produktif mah jelas kapangaosan wiyo silakan produktif mah dalam bentuk apapun, tapi dari segi materinya. Dari segi materinya harapannya jangan melebihi suami, bahkan idealnya di bawah, pokoknya tergantung dengan suami agar suami mikir sih orang ke rumahnya. Nah, nafkah bahkan di dalam hadis dijelaskan kalau
tidak diberi nafkah saat itu. Saking tuh memang suami istri itu kadang transaksional, take and give. Kamu aku memberi, kamu mendapatkan gitu. Makanya kalau ada ibu berharap suami ibu jika ayah ibu, mungkin nggak? Mungkin nggak? Ibu berharap suami ibu jika ayah ibu. Ada yang ayahnya itu baik banget, ada yang ayahnya itu luar biasa banget. Pokoknya ayahnya itu tidak pernah membuat anak putrinya menangis. Terus sebut, ay pas nikah, ayo jika rumah duka, nangis, saya sarang nangis. Bisa gak kita berharap suami kita tuh seperti ayah kita? Kalau berharap saja boleh, manusiawi. Tapi kalau akhirnya jadi menuntut, kita yang akan semakin kecewa. Karena hubungan suami istri itu bukan seperti orang tua dan anak. Orang tua dan anak, orang tua yang normal itu memberi tanpa tapi, memberi tanpa syarat. Sedangkan pasangan suami istri, kumaha? Itu hubungan anak itu harus ada kesalingan, kamu memberi, aku memberi, dan lain sebagainya. Ya, hak dan kewajiban intinya usia berapapun pernikahan ibu harus dikomunikasikan. Nah, kemudian kesalingan di dalam keputusan dan musyawarah. Di dia ayat teu ibu anu ngabatin sagala ti A nepi ka Z keputusan teh kumaha carana. Atau sebaliknya ti A nepi ka Z keputusan kumaha istri. Ayo rumah sabu kumaha carana kumaha istri. Istri harus jadi bingung ngebahas lagi kumaha istri. Masya Allah. Intinya begini, taat itu, istri taat ke suami itu bukan tanpa diskusi. Pokoknya kamu kudu gitu, bukan. Kita harus melihat sunnah Rasulullah SAW bahwa setiap sebelum tidur itu pasti berdiskusi dengan istrinya. Salah satunya dengan Sayyidah Aisyah. Berdiskusi, baru keputusannya. Kalau keputusan suami yang terbaik, wajib taat tanpa gitu ya. Tapi kalau masih dalam proses diskusi, silahkan diungkapkan pendapat istri, tapi nadanya kedah kumaha bu, nadanya ke suami kedah kumaha, kedah lemah lembut, tong eleh ku call center kumaha riosna, assalamualaikum, dan lain tong eleh ku pelayan mana anu lemah lembut ari ibu kumaha bu. Jadi kalau kata dokter Aisyah kan ya, suami ibu itu senang kalau ibu bermanja-manja. Misalnya kalau suami assalamualaikum, ibu sama jawabnya kumaha, telepon. Assalamualaikum, jawabnya kumaha. Suami lalalakan. Sahur dokter Aisyah dalam mah kadang gini, waalaikumsalam. Kedah gitu, kedah mulai. Karena suami itu senangnya bermanja-manja istrinya. Namun suami istrinya rata-rata dianggap orang asing. Sami wae sareng batur. Makanya istri itu aya di dia boga penghasilan istrina seurnya ada penghasilan. Tetap harus minta uang pada suami. Nya mudah-mudahan detik cina. Dia ada penghasilan tetap harus minta uang pada suami, jangan menjatuhkan harga diri suami ya. Nah, itu di dalam keputusan dan musyawarah pun harus ada kesalingan, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, namanya juga musyawarah. Oke, itu Al-Qur'an ya Bu ya. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis tentang kesalingan, hadis tentang mubadalah. Nah, sikap suami kepada istri itu bahwa khairukum, yang paling baik, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik terhadap keluarga gitu ya. Jadi ayat tebu suami anu bager ka batur ka istri manyun mah sareng manyun aya Bu. Sebenarnya suami teh ari ka batur meuni lemah lembut, ari ka batur meuni kumaha, tapi ka istrina lira nya kitu lah sebenarnya. Nah, saya pernah bikin status beberapa hari kemarin, bukan dia yang berubah tapi kita yang semakin mengenalnya. Jadi sebetulnya sifat asli suami kayak gitu ke istrinya. Jadi sifat asli itu bukan yang keluar,
berbisnis. Seorang laki-laki dan laki-laki mau berbisnis. Kalau mau menanyakan sifat asli dari orang ini, bukan tanya pada orang lain, karena ke orang lain pasti pencitraan kebahagiaannya. Tapi tanyanya pada siapa sifat aslinya? Pada istrinya. Dan memang istri yang luar biasa pasti menutupi aib dari suaminya. Ya. Jadi anda mereka istri soleha mau keluar, yang keluar sifat asli suaminya. Intinya jangan sampai baik terhadap orang lain. Kan ramai sekarang menyebutnya suami nanti TNI, polisi, ada di rumah masih gak Hello Kitty. Anggur suami masih di rumah masih gak Hello Kitty-nya. Tapi ya begitu, lebih baik begitu. Jadi bukan takut istri tapi hormat istri gitu ya. Hormat itu bukan karena istri lebih seperti apa, tapi karena justru takut tidak bisa membawa istrinya ke surga. Pernah taruh ibu carios gitu? Pernah Bu? Oh pernah. Ya. Itu suami ke istri. Sekarang istri ke suami. Nah ini istri ke suami Bu ya. Mubadalah kumaha, kesalingan kumaha. Wanita adalah penolong laki-laki. Nah, wanita penolong laki-laki. Kan anu kuat mah laki-laki. Saur saha Bu nih? Laki-laki terkuat, ras terkuat di bumi saha? Jangan belok kiri di cariosan beuki molotot. Wanita ras terkuat itu di bumi cobaan. Ibu mengandung 9 bulan. Suami nyobian nyandak samangka ya Bu. Dina patuangan anak eta teh kuat sabar menit. Terus deh, ibu mah nuju hamil, nuju kumaha aya nu dihandap teh biasa kene nyandak suami geus ribu eta pokona. Intinya siapa yang terkuat sebetulnya? Istri. Suami itu Bu, di luar siga singa, di jero mah sebetulnya jika orok. Aslinya bayi besar. Ya punya bayi besar aslinya, apalagi suami yang dulunya memiliki banyak trauma terhadap orang tuanya. Tos pasti eta ka istri nate siga alah batang keamanan. Meskipun itu tidak boleh karena bisi suami eta kecewa, tapi itulah realitanya. Suami itu di luar siga singa, di rumah siga rok, siga bayi besar lah pokoknya. Ibu sebetulnya bisa menjadi penolong bagi suami. Penolong apa? Istri yang soleha. Suami harus bersyukur ketika suami melakukan kemaksiatan terus diingatkan oleh istri. Misalnya nuju papayun, misalnya nuju jalan, papinggir-pinggir, aya nu ngalagu anu herang, suami kumaha Bu? Bu istri dipenyeng, nah gitu saja. Istri itu penolong suami, istri itu jadi rem untuk pikiran nakal laki-laki. Gitu ya, pikiran nakal laki-laki, pikiran maksiat laki-laki. Tong boroning ibu tos meninggal. Ibu ayah kene di dunia ieu oge suami boleh menikah lagi. Kumaha ta Bu? Pang boroning ibu meninggal. Ibu ayah kene di alam dunia belegederan sehat oge boleh menikah lagi. Tapi lamun anu resmi izin poligami itu tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu mari-mari gitu ya tenang. Jadi kenapa sekarang banyak poligami siri, nikah siri? Karena persyaratan untuk poligami itu, izin poligami itu pada PNS atau non PNS banyak sekali. Itu ya Bu ya. Di antaranya misalkan harus menghadirkan istri. Terus istri nanti tong cirembai. Eta susah gitu. Jadi kudu diajak belanjang. Nah, kemudian menghadirkan istri di persidangan tersebut dan istrinya harus menyatakan saya betul-betul siap tanpa paksaan. Aduh ya makanya banyak yang nikah siri poligaminya. Nikah siri gimana ya? Tidak diakui negara. Anaknya tidak bisa mendapatkan warisan. Ya, kalau nikah siri istri kedua di zaman sekarang karena kita kan ulil amri minkum harus mengikuti pemerintah dan ini sudah ada hukumnya, entah itu dalam undang-undang atau kompilasi hukum Islam itu seperti apa. Sebetulnya mengapa demikian? Agar poligami itu tidak disalahartikan dan syarat dari Allah dan
tidak mudah. Kalau tidak mampu maka satu saja, fawahidah. Nah itu bisa dijadikan dalil oleh ibunya, kacarogenya, Masya Allah. Nah poinnya adalah sebetulnya ibu menolong suami, cuma kita harus paham kenapa saya bilang poligami. Kumaha ibu, tong boroning caroge ibu anu teu ngaos acan, tong boroning caroge ibu nu teu pasantren, nu teu pernah pasantren kilat acan ge can karena anu ngaos oge, anu mohon maaf apa Al-Qur'an oge dina hate nama eta teh. Dina hate nama ningali nu geulis teh kumaha? Gitu. Nah, itu maksudnya ya, bahkan ayat dalilnya ketika kamu di luar melihat hal-hal yang sekiranya akan membuat kamu maksiat, cepat pulang. Yang di luar dan yang di rumah sama-sama saja. Gitu kene. Masalahnya di luar teh suami teh ningali aneh-aneh, di tempat kerja teh di tempat kerja teh dan tengah ke daster nu balolong. Ibu kan di rumah ke daster bolong bau bawang bau minyak segala rupa bukan namanya. Ayo di kantor aku mah istri-istri nabi. Ayo. Nu nyentrik anu naon kitu teh namanya teh. Bokai. Naon namanya teh biola. Nya gitulah contohna teh biola sama biola teh naon. Nah yang dilihatnya yang demikian dan di laki-laki pulang ke rumah tuh bisa meluk istri, bisa cium istri, bisa begitu ternyata istri namanya dan itu setiap hari gitu istrinya. Nah itu poinnya ya, ada di sini untuk istri ya bayarnya gitu agak dikurangi manyun-manyunan yang punya kecuali nutunya di waos. Nah istri itu penolong bagi suami ya, penolong agar suami itu tidak melakukan maksiat, diingatkan tapi dengan cara yang ma'ruf. Kalau ada suami ibu yang tidak sholat, pemboroni masih sholat, ibu kumaha mengingatkan? Ibu ada kewajiban nggak mengingatkan suami sholat? Nggak ada. Dalam hukum Islam tidak ada kewajiban ibu mengingatkan suami sholat. Kalau suami ada kewajiban mengingatkan istrinya sholat. Kalau istri tidak sholat dan karena tidak dididik oleh suami, tos pasti suami dosa. Tapi kalau suami yang tidak sholat, ibu tidak memiliki kewajiban. Tapi kalau ibu melakukan itu dengan ma'ruf, pahalanya berlipat-lipat. Karena ibu tidak memiliki kewajiban, ibu minta sholat bari mereka, ibu mendapatkan pahala atau dosa? Pahala tuh kini dosa. Nah makanya dari itu mulai dan seterusnya selain kita mengucapkan hal yang lembut, kita juga langitkan doa. Ya qalibul Allahumma layyinli fi qalbahu, ya Allah bantulah hamba untuk melembutkan suami hamba, disebutkan namanya ya. Jadi ingat sekali lagi, ibu tidak memiliki kewajiban, tapi kalau ibu mampu melakukan maka ibu jelas-jelas menjadi penolong untuk suami ibu di dunia dan mudah-mudahan juga di akhirat. Dan yang terakhir, kesalingan dalam meringankan beban. Di sini ayah anu di rumah anu capek-capek, anu hari-hari. Ayah bu, anu pupuk ti enjing deui nepi ka malam ayah. Anu sila ayah bu. Nah, gitu menyiapkan suami ibu eta teh. Nah, poinnya adalah tidak, yang sunnah itu tidak demikian. Rumah tangga itu kebanyakan tugas suami. Gitu ya, tapi karena kita tuh menyayangi suami adalah suami widamel tosma pisang dan lain sebagainya, ayeuna bisa didamelkeun dan sebagainya, dan ibu sedang senggang, lakukanlah ku ibu. Tapi jika kita melihat sunnah Rasulnya, bahwa Rasulullah itu ketika ditanya ya Aisyah, ketika Rasulullah sedang di rumah apa yang Rasulullah lakukan, maka Aisyah menjawab apa? Membantu pekerjaan rumah tangga sama saja seperti suami-suami lainnya, yaitu apa bu? Menjahit pakaian. Dulu kan masih menjahit ya, menjahit pakaian dan memperbaiki sandalnya sendiri. Bahkan kalau tidak ada makanan namun bahannya sudah ada, Rasulullah itu masak ya. Dan kalau masakannya tidak enak, kumaha bu? Ibu lamun masakan tidak enak, sarannya kumaha bu?
baru menyadarinya, orang lain baru menyadarinya setelah bercerai, bahwa ternyata dalam rumah tangga itu biar sehat fisik dan mental tuh memang harus ada kesalingan. Dan untuk paham ayat kesalingan itu nomor hiji butuh naon Bu? Butuh ilmu ya Bu ya, butuh ilmu suami. Makanya ini cari suami anak-anak ibu anu laki-laki khususnya di kita masa balikna ari nu istri kudu gegero, barangkali istri teh sebut diajarkan gegero, diajarkan ngepel atau henteu aya mah buat istri ge. Nah, diajarkan salah paning pekerjaan rumah tangga, ari laki-laki tidak, padahal dibalik. Dua-duanya saja. Laki-laki pun gegero di usia sabaraha, cuci piring di usia sabaraha dan lain sehingga kete muntos nikah teh moal Bu. Moal alergi, moal ratu katanya Masya Allah. Nah, oke, dan yang terakhir bahwa prinsip-prinsipnya ada kesalingan dalam pemenuhan kebutuhan, kesalingan dalam penghormatan dan penghargaan, kesalingan dalam menghadapi konflik. Ini yang tiga yang belum terbahas. Kesalingan dalam menghadapi konflik. Suami kalau ada konflik maunya gimana? Maunya gimana? Suami ibu sabar berdiam di rumah, hoyong keluar, atau suami ambek-ambekan atau gimana? Suami ibu lamun ada masalah kumaha Bu? Berdiam di rumah. Dan memang suami kalau ada masalah, kebanyakan suami itu diam 1000 bahasa. Tapi kalau istri ini perbedaannya. Istri kalau ada masalah, hoyong kumaha? Istri mah cara healing nanti dengan cara dimudahkan, dicurhatkan. Tapi laki-laki healingnya dengan cara kontemplasi sendiri. Jadi dia diam, kayak Rasulullah SAW di Gua Hiro dan lain sebagainya. Itu yang sering kali bentrok pas ayah masalah teh suami mah yang mikir lah, istri wak segala rupa nih. Akhirnya suami ngambuk, suami murka. Begitupun sebaliknya harus ada kesalingan tuh. Kadang-kadang suami juga jangan diam saja. Minimal kalau istri berbicara teh atuh diusapan, atuh dikumaha, atuh ibu lamun lalieur nyarios ka suami, tahu nggak solusinya ibu? Tahu ibu teh apa lamun lieur kepala teh minum obat terus tuh. Udah teh kaki apa punya yang sakit kepala teh kumaha? Minum obat atau istirahat. Jadi ibu tuh bukan butuh itu. Papa, abi teh nu dilalieur sanes kitu. Kunaon atuh mama teh? Mama kitu kan ya. Tadi urang pencetan sok bahaya ketangnya mun suami mencetan. Tadi urang aya lucunya cenah untungna jawab sakit dehnya. Nah, poinnya adalah begitu dalam konflik itu berbeda. Cara penanganan suami maka harus ada kesalingan, harus melihat situasi dan kondisi, kebutuhan mana yang paling urgent, kebutuhan mana yang paling penting saat itu, dan itu pasti berbeda-beda. Kadang suami yang harus mengalah, kadang istri yang harus mengalah, yang istri pun harus diam dulu, biarkan suami jeda, biarkan suami menenangkan diri, biarkan suami berpikir. Dan suami pun kadang-kadang antepkeun pamajikan teh kuat-kuat oge. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum closing, silakan barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Mangga. Silakan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, mangga, silakan. Yang keempat, iya belum dibahas ya. Sengaja itu tadi lewatkan ngetes konsentrasi ibu. Anu kaopaten nikah keluarga. Ini tingkatan tertinggi di dalam nikah. Nah Bu, nikah keluarga itu tidak ada kata mertua,
tidak ada kata menantu, tidak ada kata ipar, meskipun secara harfiah ada, tapi secara esensi tidak ada. Keduanya orang tua kita. Tidak ada menantu, semuanya anak kita. Tidak ada kata ipar, semuanya saudara kita. Meskipun secara harfiah ada ya, ayah ipar adalah maut gitunya. Makanya meskipun ipar di rumah, kalau ini tetap harus pakai kerudung, tetap harus tidak boleh terbuka. Nah, tapi itu nikah keluarga itu nikah level tertinggi. Ketika sudah selesai dengan diri, ketika sudah selesai dengan pasangan, ketika sudah selesai menjadi orang tua, maka selesai menjadi keluarga seutuhnya. Dan masalah nanti dia punya saham, sok pasewa, sarang nikahan, sarang mertua masa kini, mertua masa gitu, sebagainya. Nah itu ya, sarang mertua itu level tertinggi. Bahkan Rasulullah langsung memberikan, hey, untuk kamu yang sudah menikah, setelah menikah hendaknya kamu berpisah rumah dengan orang tuamu meskipun hanya itu enggak. Meskipun hanya dipegang seperti Rasulullah dengan Sayyidah Fatimah, bukannya kedah misah. Ya, kedah misah karena semakin banyak komunikasi, maka akan semakin banyak gesek. Makanya ibu kalau memiliki mertua anu nyaah anak ibu luar biasa, anu menganggap ibu teh sanes minantu, tapi anak ibu eta rezeki anu tiada tandingan. Tapi ibu ki kudu kitu ka mertua, tidak boleh membeda-bedakan. Bahkan kata Rasulullah kalau kita mau memberi hadiah, kita kepada mertua kita jangan sama biasanya misalnya memberi hadiah dalam bentuk apa, lu ngajinjing nanti sana sarawi orang, tapi kita untuk semakin meningkatkan rasa kasih sayang. Begitupun sebaliknya, kalau berkunjung ke rumah orang tua kita, maka suami kita kena ngajinjing. Bahkan namun ada yang memberi uang dan lain sebagainya, hadiah dalam bentuk materi ataupun apapun, itu menantu agar ya tidak ada bedanya, agar semakin lekat, tidak ada kata mertua atau menantu. Itu nikah level tertinggi dan tidak mungkin akan selesai pada level tertinggi kalau di nomor hiji nage pas ya kene gitu ya. Nomor hiji nate mau nikah nondu, nikah tubuh sunnahna, nikah tubuh sabaraha saminggu sabaraha kali 7 kali ya. Boleh itu ya, nikah saminggu 7 kali boleh. Jadi sabulan teh 20 hiji punya 20 hiji, masya Allah katakan itu. Oh, dan tidak ada head pun, tidak ada larangan istri untuk memuaskan suami ketika head. Nah ibunya maksudnya pakai cara lain gitu ya, maksudnya tidak, hati-hati di dalam dalilnya coba tidak ada satu dalil pun menyebutkan kerhead tidak boleh. Yang tidak boleh itu berhubungan yang secara normatif, tapi untuk dari segi kebutuhan suami, meskipun istri head tetap harus disalurkan seminggu, termasuk nifas, kedang itu indomie banyak. Nah biasanya kalau suami istri sudah itu ya, nikah tubuh dulu yang pertama, jangan dulu nikah keluarga, nikah tubuh selesaikan. Sunnahnya itu 2 atau 3 hari sekali. Kalau kata Sayyidina Ali 2 atau 3 hari sekali, berarti saminggon teh 2 atau 3 kali. Ya, berarti tiap hari mangga. Berarti sehari 2 kali mangga. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi pertanyaan satu lagi? Silakan. Satu lagi cukup? Oke, cukup? Oke. Jika cukup, terakhir dari saya, suami dan istri adalah seperti 2 sisi mata uang, berbeda tapi saling melengkapi. Rumah tangga yang kuat dibangun di atas cinta yang saling memberi dan menerima. Kesuksesan rumah tangga terletak pada kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dan saling mendukung. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Masya Allah, jejak kirain kepada telah memberikan kita ilmu, semoga dapat menambah keilmuan kita semua. Marilah kita tutup pengajian pada hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa akhir majelis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok boleh kalau mau dipoto silakan.